Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Yudi Arianto. Kali ini kita akan membuat tabel penyusutan menggunakan Microsoft Excel dengan otomatis. Bagi yang belum tahu, penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah terdepresiasi dari aset selama umur manfaatnya. Artinya, aset yang tadinya pembelian senilai 5 juta, itu nilainya akan dikurangi setiap bulannya sesuai dengan masa manfaatnya. Lalu, untuk metode penyusutan, ini kita akan menggunakan metode garis lurus. Artinya, harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Maka nanti nilainya akan disusutkan setiap bulannya sama. Dan bagi anak akuntansi mungkin udah tidak asing lagi penyusutan. Akan tetapi bagi yang bukan akuntansi juga tidak apa-apa, karena mungkin secara istilah sudah tahu, cuman untuk garis besarnya saja. Nah, langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel untuk pembuatan tabel penyusutan secara otomatis. Untuk kali ini kita akan membuat tabel penyusutan untuk secara komersil ya. Karena kalau misalkan untuk secara fiskal itu nanti barang-barang atau misalkan asetnya itu dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Masuk kelompok 1, kedua, ketiga, dan keempat. Kita di sini akan menggunakan untuk komersil ya. Langsung saja. Tabel yang kita butuhkan yaitu nomor, tanggal diisi dengan tanggal perolehan ya, atau tanggal pembelian. Lalu ada keterangan. Selanjutnya nilai perolehan, yaitu masa manfaat. Selanjutnya P, bulan, artinya penyusutan per bulan. Lalu ada batas akhir penyusutan. Selanjutnya umur di sini umur penyusutan aja. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Lalu ada nilai buku. Selanjutnya yaitu sisa umur ekonomis. Kita bikin tabel terlebih dahulu. Kenapa sih barang harus disusutkan? Karena dari pertama kali dibeli dan sampai seterusnya, barang tersebut tidak akan
sama dengan pada saat kita beli kondisinya ya. Jadi makin lama yaitu makin menurun. Mungkin karena kita pakai ya barangnya. Jadi secara nilai akan berkurang. Dan kenapa harus ada penyusutan? Supaya untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya di laporan keuangan. Jika ada yang salah dari penjelasan saya, silakan nanti dikoreksi ya semuanya. Lalu kita ketengahkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita autofitkan. Nah, nomor 1 nanti ini kita isi dengan otomatis ya. If jika tanggal yang atasnya sama dengan 0, maka kok 0. Jika ada maka C7 tambah 1. Lalu kita kopikan saja. Biar judulnya selalu kelihatan ketika kita scroll ke bawah, maka kita print terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan contoh langsung untuk perolehannya, misalkan tanggal 2 bulan 3 2023. Lalu kita akan pisahkan antara inventaris sama mesin dan gedung. Nah, untuk keterangannya kita isikan pembelian printer Epson L220. Selanjutnya, untuk nilai perolehan ini misalkan 4.500.000. ya. Lalu untuk masa manfaatnya ini diisi dengan bulan. Nah, kita taksir bahwa Epson ini masa manfaatnya 5 tahun. Maka sama dengan 5 dikali dengan 12. 60 bulan. Lalu untuk penyusutan per bulannya tinggal 4.520.000 nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat. Maka diperoleh sebesar Rp75.333. Nah, nilai ini yang akan nanti kita susutkan setiap bulannya sampai nanti masa manfaatnya habis. Lalu kita biar tahu batas akhir penyusutannya tuh kapan. Maka rumusnya EDET start date-nya waktu perolehan, lalu monnya diisi dengan masa manfaat, tutup kurung, kita rubah untuk formatnya. Nah, jadi nanti habisnya di tanggal 2 bulan 3 2028. Nah, lalu untuk umur penyusutan ini nanti akan berubah-ubah sesuai dengan
penyusutan yang kita inginkan. Artinya kita nanti menuliskan tanggal berapa untuk penyusutan. Maka nanti ini di sini akan nambah sesuai bulannya. Kita contohkan. Di sini tanggal 31/03/2023. Nah, ini rumusnya menggunakan if that div tanggal perolehan, lalu tanggal yang kita inginkan untuk penyusutan, tanda petik M, artinya bulan, tanda petik lagi, lebih kecil dari masa manfaat. Kita tutup kurung dulu. Selanjutnya, detik, kembali lagi tanggal perolehan, lalu M3. Oh iya, untuk M3 nya kita kunci tutup kurung plus 1, lebih kecil daripada M masa manfaat, lalu tutup kurung. Nah, kita cek ya, ada yang salah. Kita cek yang salahnya di mana ya. Oh iya, di sini belum pakai mon. Tuliskan M, tanda petik lagi. Nah, kita ganti formatnya ya. Jadi bulan dulu baru tanggal. Kita cek if nah, jadi pembelian tanggal 3 bulan 3, lalu di akhir bulan kita pengen buat mengetahui penyusutannya, maka penyusutannya sudah bergerak ya, artinya penyusutannya sudah dimulai. 1, artinya di sini menunjukkan 1 kali disusutkan ya. Lalu ada yang kurang. Nah, beban B, penyusutan. Beban penyusutan. Jadi nanti berapa bulan, misalkan contoh kita ya, bulan Agustus, berapa sih yang harus disusutkan? Nanti acuannya di sini yang saya blok, di beban penyusutan. Menggunakan rumus if jika tanggal perolehan lebih kecil sama dengan tanggal yang kita inginkan, maka 0. Jika tidak, maka nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat. Nah,
Kita ulangi, sepertinya ada yang salah. If nilai perolehan dibagi dengan 60. Selanjutnya, jika harusnya ini batas akhir penyusutan lebih kecil sama dengan penyusutan yang kita inginkan, maka 0. Nah, kebalik ya. If jika I7 lebih kecil dari N3 maka 0. Jika tidak, maka nilai perolehan dibagi masa manfaat. Nah, atau juga bisa langsung, gak usah pakai rumus ini, jadi langsung ke penyusutan per bulan. Nah, kita coba tesnya. Untuk ininya kita 2028. Nah, maka 0. Karena sudah disusutkan. Sudah habis masa manfaatnya. Maka terakhir penyusutan yaitu di bulan berapa? 28 03 kebalik 02 28 2028. Nah, terakhir di bulan 2 ya, tahun 2028. Selanjutnya, untuk akumulasi penyusutan, maka rumusnya tinggal umur penyusutan dikali dengan penyusutan per bulan. Lalu untuk nilai buku, nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Selanjutnya, untuk nilai sisa umur ekonomis, yaitu masa manfaat dikurangi dengan umur penyusutan. Nah, sudah 0 ya. Nah, kita kopikan saja rumusnya ke bawah. Nah, biar tidak berantakan seperti ini, harus menggunakan rumus if ya. Nah, dimulai dari penyusutan per bulan. If jika nilai perolehan sama dengan 0, maka 0. Jika tidak, maka rumus tadi dijalankan. Kita kopikan saja ke bawah. Udah ya. Lalu batas akhir acuannya ke masa manfaat. If jika masa manfaat sama dengan 0, maka 0.
jika tidak rumus yang tadi dijalankan. Nah, sudah jalan rumusnya. Lalu yang umur penyusutan sudah jalan, udah tidak perlu pakai if error lagi atau if, karena sudah. Lalu yang beban penyusutan selanjutnya untuk akumulasi penyusutan, if jika penyusutan per bulan H7 sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak, rumus tadi jalankan. Kita kopikan saja ke bawah. Sudah jadi, rumusnya sudah jalan. Lalu untuk nilai buku, ini acuannya ke nilai perolehan, yaitu jika F7 sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak, rumus tadi dijalankan. Udah. Nah, kita coba tambahkan satu lagi. Misalkan kita pembelian barang di bulan 5 tanggal 10 2023. Pembelian AC merek Daikin untuk Departemen Keuangan. Nah, kita untuk di bagian keterangannya dilengkapi ya, mereknya apa, di bagian mana, biar nanti untuk melacak barang tersebut ada di mana, itu sangat mudah. Untuk perolehannya misalkan 5.100.000 ya, misalkan. Lalu umur manfaatnya isikan saja 60 bulan atau sama dengan 5 tahun. Nah, ini sudah jalan ya rumusnya. Jadi nanti acuannya ke sini. Beban penyusutan. Untuk penyusutan setiap bulannya. Misalkan kita nanti mau disusutkan di tanggal 05 ya. 05 31 2023. Nah, maka penyusutannya nanti segini. 160 333. Nah, coba kita batasi saja. Ini buat bagian mesin. Lalu nanti ada yang buat inventaris dan juga gedung. Selanjutnya di sini gedung. Di bawah gedung. Nah, ini nilai perolehannya kita jumlahkan. Nah, ini total
Ini di sini keterangannya mesin aja. Ini nanti di sini mesin-mesin. Lalu di sini nanti inventaris. Nah, selanjutnya kita coba ya. Misalkan kita tanggal 20/05 bulan 5 tanggal 20 2023. Pembelian lemari kaca untuk departemen humas. Ya. Misalkan belinya 3.562.000. Lalu isikan masa manfaatnya 60 bulan. Nah, berarti di bulan tersebut juga langsung disusutkan ya. Lalu kita coba contohkan untuk yang, nah terus misalkan di tanggal bulan 5 tanggal 3 2023 pembelian gedung. Misalkan kita beli gedung dari PT apa, misalkan pembelian gedung untuk operasional, atau misalkan pembelian ruko gitu. Nah, misalkan perolehannya 300, kalau gedung harusnya besar ya nilainya, misalkan 2.300.000.000 ya. Nah, untuk masa manfaatnya itu gedung 20 tahun, maka sama dengan 12 dikali dengan 20 tahun, 240 bulan ya. Untuk batas akhir penyusutannya yaitu di 2043. Oke. Selanjutnya, oh iya, kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini perolehan gedung, penyusutan per bulan, selanjutnya yaitu inventaris. Ini untuk perolehan inventaris. Nah, sudah, kita beri warna terlebih dahulu. Lalu kita di bawah, oh ini belum dijumlahkan ya, untuk keseluruhan.
mesin ditambah dengan inventaris lalu ditambah gedung. Nah, ini total asetnya, lalu penyusutannya, akumulasi penyusutan, sama nilai buku. Lalu kita buatkan di bawahnya buat memudahkan ketika kita mau menjurnal di akhir bulan. Untuk kodenya, kode akunnya silakan sembarang saja. Misalkan 5, 50, 10, 30, 111 misalkan. Ya, ini untuk akun penyusutan. Maka keterangannya beban penyusutan mesin. Selanjutnya beban penyusutan inventaris. Lalu beban penyusutan gedung. Nah, selanjutnya yaitu akun akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya misalkan kan kepala 1 ya, bagian aset yaitu 10, 20, 30, 3111. Ini kita ganti 2, ini 3. Lalu ini 2, ini 3. Misalkan ya, ini contoh aja. Lalu di sini akumulasi penyusutan mesin. Lalu akumulasi penyusutan inventaris. Lalu akumulasi penyusutan gedung. Ini kita selanjutnya untuk nilai ini mesin arahkan ke sini ya. Kita kunci saja menggunakan F4. Lalu inventaris arahkan ke sini. Selanjutnya gedung arahkan ke sini. Nah, ini buat nanti penyusutan.
Oke. Nah, nanti ini sebagai dasar untuk melakukan jurnal penyesuaian setiap bulannya. Dan nanti nilai ini pasti akan ada berubahnya sesuai dengan kondisi. Karena seiring berjalannya tanggal penyusutan, itu ada aset yang habis. Misalkan kita contohkan di tanggal bulan 3 tanggal 31/2028. Nah, penyusutan untuk mesin ini jadi 0 karena sudah habis. Maka sisanya 85.000. Ini untuk AC aja. Ya. Maka akan berkurang penyusutannya. Ya, jadi seperti itu cara pemakaiannya. Lalu kita di atas bikinkan resume. Yang pertama buat ini arahkan ke nilai perolehan. Ya. Lalu ini nilai perolehan. Lalu ini beban penyusutan per bulan. Ini keseluruhan ya. Lalu oh iya, benar tadi ya. Ini arahkan ke nilai perolehan keseluruhan, lalu beban penyusutan per bulan keseluruhan, lalu akumulasi penyusutannya keseluruhan, dan nilai buku. Ini nilai perolehan. Lalu beban penyusutan per bulan ya. Lalu akumulasi penyusutan, lalu nilai buku. Kita bikin tabel. Kita kasih keterangan dulu. Resume. Nah, kita kasih warna. Samakan saja warna biru. Lalu kita bold. Jadi nanti untuk penggunaannya kita tinggal mengatur saja tanggalnya ya. Tanggalnya kita misalkan untuk melakukan jurnal penyesuaian di akhir bulan, misalkan di bulan 4. Maka tinggal diisikan saja. Rumusnya yaitu tanggal di sini masukin, mohon maaf, tanggal
bulan 4 31/2023. Mohon maaf, untuk tanggal itu bulan April sampai tanggal 30. Nah, tanggal 4 bulan 4 tanggal 30 2023. Nah, ini kenapa Nung? Karena ini pembeliannya yaitu di bulan 5. Ya, kita contohkan akan melakukan jurnal penyesuaian di tanggal 31 Mei. Bulan 5 tanggal 31 2023. Kosong lima 31 2023. Nah, ini udah jalan. Berarti untuk pembelian printer Epson sudah 3 bulan disusutkan. Lalu untuk pembelian AC Daikin 1 bulan disusutkannya. Lalu lemari kaca itu 1 bulan. Dan gedung itu 1 bulan. Ya. Maka nilai ini yang menjadi dasar untuk melakukan jurnal penyesuaian. Ya. Nanti jurnal buat beban penyusutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk selalu dukung channel Yudi Arianto. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan nanti dikoreksi di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.